أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat di masjid yang mulia ini, atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul silaturahim, dan dengan harapan pulang kembali ke tempat tinggal kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik demi kebahagiaan dunia akhirat. Bicara tentang kebaikan dunia akhirat, saya lihat kelihatannya sekarang nih yang hadir di masjid semua wajahnya sudah bercahaya. Dan sepertinya sudah divaksin cahaya. Orang yang divaksin insya Allah akan lebih bercahaya wajahnya. Kenapa? Setelah vaksin makin dekat kepada Allah. Setelah vaksin makin banyak menghadiri majelis ta'lim. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Berkenaan dengan kebahagiaan dunia akhirat, ada hal yang harus kita jaga dan perhatikan. Mungkin pemirsa dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini ingat sebuah doa yang selalu dilantunkan oleh guru-guru kita dan imam dalam masjid kita. Doanya begini, Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk selalu memohon kebaikan dunia akhirat. Dan yang tidak kalah penting di ujung doa, waqina adzabannar, jauhkan kami daripada siksa neraka. Bahkan di dalam ayat lain, siksa neraka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan. Sebab itu jaga diri dan keluarga kita daripada api neraka jahanam. Di dalam ayat Quran disebutkan bahwa neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kediaman dan tempat tinggal. Bahkan pemirsa, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia, mungkin ibu khususnya paling dekat dengan api kompor. Ya kan? Pernah ada yang kena api? Api kompor itu belum seberapa. Pernah ngelihat tukang las? Apinya bukan lagi berwarna biru, bahkan berwarna putih. Menurut para ahli, api yang putih itu adalah api yang tingkat panasnya melebihi 2000 derajat Celcius. Itu mampu melelehkan dan melumerkan baja dan besi. Sedangkan api di neraka jahanam 70 kali lebih panas, lebih dahsyat daripada api dunia. Apa kata Rasul? Narukum hadih, apimu di dunia ini adalah juz'un wahid, cuma satu bagian min sab'ina juz'an min nari jahannam, 70 bagian daripada api neraka jahanam. Jadi yang paling panas di dunia itu adalah masih 70 kali lipat lebih panas lagi nanti di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ada api di neraka yang paling serem, yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, berwarna hitam, gelap gulita. Ini dikisahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Faqih Abu Ilyas As-Samarqandi. Begitu Rasul mendapatkan berita dari malaikat Jibril bahwa api neraka telah dipanaskan 3 kali. Warnanya berubah-ubah sampai kepada warna hitam. Bahkan kata malaikat Jibril, seandainya neraka yang baru dipanaskan 3 kali itu bocor seujung jarum, maka seluruh alam semesta terbakar. Udah ngeri belum? Udah ngeri belum? Ngerinya di sini, keluar sana lupa lagi. Oh, itu mah orang belah sana, orang belah sini mah insya Allah sami mawon. Tetapi jangan khawatir. Ada sebuah hadis yang memberikan kita sebuah optimisme bahwa orang beriman itu selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah engkau aku tunjukkan siapa itu orang-orang yang diharamkan neraka atasnya? Tahrumu alaihin nar." Qalu bala, kata sahabat, tentu ya Rasul. Siapa orang itu? Yang pertama adalah hayyin, kullu hayyin, setiap orang yang teduh jiwanya, tenang jiwanya, enggak gampang marah, enggak gampang emosi. Kenapa demikian? Karena dia yakin bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah. Ketika dengar berita begini, dengar berita begitu, tidak langsung terprovokasi jiwanya. Dia kedepankan ketenangan, keteduhan. Insya Allah dari lisannya akan keluar hal-hal yang menenangkan. Ini sifat hayyin. Selain itu orang hayyin adalah orang yang faham bahwa Rasul pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Orang yang tenang jiwanya, orang yang teduh batinnya itu tahu bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi untuk apa lagi galau? Bu,
Galau dengan tidak galau hasilnya sama, lebih pilih mana? Galau. Ini mah galau ada apa-apanya nih ya. Kemudian yang kedua, layyin. Orang yang gak bakal disentuh neraka tuh orang yang lembut. Tutur katanya santun, perkataannya indah. Gak suka memaki, gak suka mencaci. Di dalam pikiran dikeluarkan semua hal-hal yang bersifat sampah. Dia isi kepala dan hatinya hanya Allah, Allah dan Allah. Bisu kata-katanya, bisu suaranya ketika dia melihat keindahan alam semesta. Keindahan penciptaan, keindahan takdir dan ketetapan seperti kondisi sekarang. Walaupun keadaan susah, namun kelembutan tidak akan hilang dari dalam jiwanya. Yang ketiga, qarib, dekat, akrab. Orangnya itu supel. Kemudian senyum selalu mengukir pada bibirnya. Ketika ada orang yang perlu bantuan, dia tersenyum lebih dulu. Mungkin pernah masuk ke bank perbankan, ke bank yang ada di Indonesia, konvensional pernah kan? Jangankan customer service, satpam saja sudah berkata, selamat pagi. Biarpun saat itu kesel sama suami, dapat senyum satpam sudah sedemikian indah. Itu. Ternyata kedekatan, membangun keakraban itu Masya Allah. Karena di dalamnya akan lahir silaturahim, akan lahir keindahan, akan lahir tolong menolong, saling bantu membantu. Ini semua adalah hal-hal yang tidak disukai oleh setan. Dan kalau tidak disukai setan, maka dijamin neraka jahanam tidak akan pernah menyentuh orang itu. Bu, Bu, ibu keluar rumah ngelihat tetangga sebelah monyong mulutnya 12 cm, demen gak? Enek bu, seperti habis minum susu cap enek. Kenapa? Tadinya kita mau ngasih duren. Begitu melihat wajahnya manyun begitu, duren balik lagi ke dalam rumah. Hati-hati. Ya, ternyata keakraban itu penting. Mampu tidak mampu bila ada orang yang kesulitan datang, senyum dulu. Ada apa? Kenapa? Berkenalan dengan orang, silaturahim, itu jangan kita tampilkan wajah yang paling tidak baik. Tampilkan yang terbaik. Walaupun di hati kita sedang duka cita. Dalam bahasa Jerman, bitterhammen. Tahu gak bitterhammen? Bibir tersenyum, hati menangis. Cuma tetap kita tersenyum. Iya gimana? Alhamdulillah anak saya sama anak ibu main bersama-sama. Lembut. Kenapa? Lahir dari kedekatan. Kemudian yang keempat adalah sahal, mudah. Emang paling susah zaman sekarang cari orang yang memberikan kemudahan kepada kita. Di tengah kondisi yang sulit, datang kemari, Masya Allah kok kayaknya sulit banget. Datang ke sono, Masya Allah udah terbayang penolakan. Datang ke sini, ya Allah pasti dia wajahnya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita lihat sekarang banyak kesulitan dan kesusahan. Padahal sifat keempat dari penghuni surga yang neraka sendiri tidak akan pernah mau menyentuhnya. Yaitu apa? Orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang lain. Ngelihat orang susah, dia datangi. Walaupun keterbatasan yang kita miliki, kita bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Walaupun keadaan sulit, karena dia memiliki sifat yang ingin memberikan kemudahan, maka dia tetap memberi dengan segala batas kemampuannya. Orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi adalah siapa? Orang yang dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, ia tetap berbagi kepada orang lain.
Itu kekasih Allah. Dan sekarang ini langka jenis kayak begitu. Seringkali, boro-boro ayah mau bantu dia, ayah aja susah. Nggak usah begitu orang beriman. Kalau pengen tidak disentuh neraka, buatlah kemudahan untuk orang lain. Khususnya zaman sekarang para pemimpin. Ini cocok nih, sifat ini bila dimiliki oleh para pemimpin. Sehingga apa? Mereka memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Memberikan kemudahan kepada para masyarakatnya. Ini, kalaupun seorang suami pemimpin dalam rumah tangga, dia berikan kemudahan kepada keluarganya. Seorang pemimpin RT, RW, ini yang sangat indah. Bila kita budayakan menjadi karakter di dalam jiwa kita. Amin. Ya Rabbal. Sudah hafal ya? 4 karakter, 4 sifat yang mampu menjaga diri daripada dijilat oleh api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Poin ketiga. Bagaimana sih agar kita mampu memiliki akhlak dan karakter hal-hal tersebut? Kata Rasul begini. Kalau pengen masuk surga, taati aku. Kalau pengen terbebas neraka, taati Rasul. Tapi sebaliknya, bagi orang yang ingin jadi penghuni neraka, yang nolak masuk surga, maka dia adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul. 4 karakter itu adalah 4 karakter yang tidak mudah dicapai. Ustadz, kira-kira bagaimana agar kami bisa menggapai 4 karakter itu? Yang pertama, perbanyak zikrullah. Bukankah dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang, jiwamu akan teduh, tidak mudah marah, tidak mudah berubah. Yang kedua, memperbanyak sedekah berbagi kepada sesama, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Hal ini mampu melembutkan hati kita. Yang keempat, cintai Rasul beserta keluarganya. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu apa? Perbanyak sholawat kepadanya. Minimal yang paling pendek, sallu ala Muhammad. Hafal enggak? Keterlaluan kalau enggak hafal ya. Sebanyak-banyaknya kata guru saya, sebanyak-banyaknya baca sallu ala Muhammad. Itu aja. Dan yang terakhir yaitu berbuat baiklah kepada orang tua dan juga kepada keluarga. Insya Allah 4 hal ini akan melahirkan karakter yang tidak disukai oleh syaitan. Yaitu apa? Hayyin, layyin, karib, dan sahlin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi akan ada ustadz-ustadz yang akan memberikan kita nasihat yang akan lebih menenangkan hati kita. Jadi jangan kemana-mana.